Shalom teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Septianus Hermanto. Hari ini saya mau sharing kesaksian tentang diselamatkan dari pengeroyokan. Terlebih dahulu, saya mau membagikan ayat Yesaya bab 41 ayat 10. Isinya seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat firman Tuhan ini sungguh saya alami. Tanpa panjang lebar lagi, beginilah kesaksian saya. Kejadian ini waktu saya masih SMA. Saat itu saya SMA di SMA Budi Mulia, Mangga Besar. Saya biasanya pergi dan pulang sekolah naik bus. Suatu ketika pulang siang dari sekolah, kira-kira jam 13, saya naik bus yang warna putih. Kursinya hanya di samping kanan dan di samping kiri. Dari depan sampai belakang, tengah-tengahnya kosong tapi agak luas. Dan saya waktu itu berdiri karena kursinya sudah penuh diisi. Di Jalan Gunung Sahari ada segerombolan puluhan, mungkin sekitar 10 sampai 20 anak SMA naik bus. Ketika mereka naik bus, mereka melihat saya dan menghampiri saya. Saya cukup kaget, cemas, bercampur rasa khawatir. Mau apa nih mereka kepada saya? Kemudian, salah seorang dari mereka menghampiri saya, kemudian bertanya, "Lu dari SMA mana?" Saya jawab, "Dari SMA Budi Mulia." Tiba-tiba, orang itu membentak saya dan berkata, "Nggak usah bohong lu, ngaku aja," sambil meninju wajah saya. Wah, pukulannya kerasa banget waktu itu karena sangat kencang. Sambil merasa sakit, saya berpikir, ini maksudnya apa? Cari gara-gara nih. Mau membalas tapi nggak berani karena mereka banyak banget. Saya hanya berdoa dalam hati dan berkata, "Tuhan Yesus, tolong saya." Kemudian saya menjawab orang itu dengan berkata, "Benar kok, saya dari SMA Budi Mulia. Lihat aja kemeja yang saya gunakan dan lambang yang ada tertulis di kantong baju saya." Kemudian, tanpa menghiraukan penjelasan saya, orang itu mengambil kacamata yang ada di dalam kantong baju kemeja saya. Terus saya berkata, "Kembalikan kacamata saya, itu kacamata baca." Dan orang itu kembali memukul saya sambil berkata, "Apa lu, gak suka?" Waduh, dipukul lagi. Sakit pukulan pertama belum hilang, ditambah lagi. Makin takut saya karena berpikir, waduh, saya mau diapain nih? Mereka rame-rame lagi. Saya makin menjerit dalam hati, "Tuhan Yesus, tolong saya. Saya sungguh takut." Kemudian tas saya diambil, diperiksa dalamnya. Kalkulator saya diambil, tempat pensil saya diambil, dan semua di dalamnya diambil yang bagi mereka berharga. Mereka ambil semuanya. Saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya diam, pasrah, tidak bisa berkutik. Tiba-tiba muncul seorang anak muda yang saya tidak kenal, datang menghampiri saya dan membela saya sambil berkata, "Jangan gua apa-apain tuh teman gua." Saya bingung dan berkata dalam hati, "Siapa ya orang ini? Saya nggak kenal." Yang jelas itu bukan kelompok mereka karena bajunya beda dari baju mereka. Saya percaya orang itu Tuhan utus untuk menolong saya. Orang yang membela dan menolong saya ini, dia sendirian loh. Dan saya begitu khawatir akan orang ini.
Mana bisa dia melawan orang sebanyak ini? Kemudian saya berdoa dalam hati, Tuhan, tolong orang ini. Jangan sampai dia babak belur karena membela saya. Orang yang datang ini berdebat dengan segerombolan anak SMA itu. Untungnya tidak terjadi perkelahian, hanya debat mulut. Dan kebetulan tidak jauh dari sana ada pos polisi. Dan yang datang membela saya itu berkata, ayo kita turun, kita selesaikan di pos polisi itu. Dan akhirnya mereka turun semua. Tetapi saya tidak ikut turun. Karena saat itu saya masih syok dengan kondisi keadaan saya waktu itu. Dan saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya hanya terdiam. Setelah beberapa waktu, ketika saya mulai bisa berpikir jernih, saya berdoa dalam hati, Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu yang luar biasa kepada diri saya dan kepada orang itu yang membela saya. Untung orang itu tidak cedera. Teman-teman yang terkasih, inilah kesaksian saya di mana saya sungguh mengalami penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan Dia sungguh Allah yang tidak membiarkan orang yang berseru-seru kepadanya meminta pertolongannya. Di Mazmur bab 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Juga di Ibrani bab 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semoga kesaksian saya ini dapat menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.